Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Mubarik NH dari Program Studi Pendidikan Matematika 2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan membahas materi manajemen berbasis sekolah. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan ke nomor WhatsApp saya, yaitu 085 602 681 439, atau di Instagram saya @mubaritnh99, atau bisa bertanya di kolom komentar. Nah, apa aja yang akan dibahas di manajemen berbasis sekolah? Yang pertama ada pengertian dari manajemen berbasis sekolah, kemudian ada tujuan dari MBS, ada konsep dari MBS, ada manfaat dari MBS, ada prinsip MBS, ada karakteristik MBS, dan ada fungsi yang didesentralisasikan. Yang pertama, pengertian dari MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan partisipatif. Kemudian ada tujuan dari MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada konsep dari MBS. Yang pertama ada otonomi, yang kedua ada pengambilan keputusan partisipatif. Apa itu otonomi? Otonomi adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Selanjutnya ada pengambilan keputusan partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis oleh warga sekolah. Selanjutnya, ada manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah bersumber dari kondisi nyata yang dialami sekolah dan membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru. Selanjutnya, ada sumber daya lokal dapat termanfaatkan secara optimal dan relevan. Dan ada juga adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan yang memiliki dampak langsung kepada guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, perubahan perencanaan. Dan ada MBS memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah dalam mengelola sekolah menjadi lebih efektif. Yang terakhir, MBS akan menciptakan berbagai kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sekolah yang memerlukan penataan secara hati-hati yang dilandasi semangat kerjasama dan konsisten dalam kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya ada prinsip dari MBS. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ekuifinalitas. Yang kedua, prinsip desentralisasi. Yang ketiga, prinsip sistem pengelolaan mandiri. Dan yang keempat, prinsip inisiatif. Sumber daya manusia. Apa sih prinsip ekuifinalitas? Nah, prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat berbagai cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Selanjutnya, prinsip desentralisasi. Nah, prinsip ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Selanjutnya, prinsip sistem pengelolaan mandiri. Nah, prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Yang terakhir, prinsip inisiatif manusia.
Berdasarkan prinsip ini, maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Kemudian ada karakteristik dari MBS. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Dari input terdiri dari memiliki kebijakan, visi misi, tujuan, sasaran mutu yang jelas. Dan ada sumber daya tersedia dan siap, ada staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, kemudian memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan, dan input manajemen. Nah, di proses ada 4. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan, dan ada proses pengolahan kelembagaan, ada proses pengolahan program, dan ada proses belajar mengajar. Nah, di output ada 7. Yang pertama efektivitas, kemudian ada kualitas, ada produktivitas, ada efisiensi, ada inovasi, ada kualitas kehidupan kerja, dan ada moral kerja. Yang terakhir, fungsi yang didesentralisasikan. Di sini ada 9. Yang pertama perencanaan dan evaluasi, ada pengelolaan kurikulum, ada pengelolaan proses pembelajaran, ada pengelolaan ketenagaan, ada pengelolaan fasilitas, ada pengelolaan keuangan, ada pelayanan siswa, ada hubungan sekolah dan masyarakat, ada pengelolaan iklim sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan dan evaluasi. Nah, di sini sekolah harus membuat perencanaan masing-masing dan mengevaluasinya masing-masing. Setiap sekolah mempunyai perencanaan sendiri dan evaluasi sendiri. Dan setiap sekolah juga mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Nanti garis besar dari kurikulumnya akan diberikan oleh pemerintah pusat. Dan ada pengelolaan proses pembelajaran. Nah, di sini sekolah mengelola proses pembelajarannya sendiri, mau seperti apa dan bagaimana. Kemudian ada pengelolaan ketenagaan. Di sini juga setiap tenaga yang ada di sekolah itu dikelola sendiri oleh sekolahnya. Dan ada pengelolaan fasilitas. Di sini juga sekolah mengelola fasilitas sendiri seperti fasilitas yang harus diperbarui, kemudian fasilitas yang diperlukan itu apa. Dan ada pengelolaan keuangan. Nah, di sini setiap sekolah juga mengelola keuangannya masing-masing. Nah, di situ sekolah membagi berapa persen untuk setiap keperluan yang ada. Di situ setiap sekolah membaginya sesuai kebutuhannya sekolah. Dan ada pelayanan siswa. Nah, di sini sekolah juga mengurus pelayanan siswa sendiri, mulai dari pendaftaran siswa baru sampai mereka lulus. Dan ada hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini kan setiap sekolah pasti mempunyai lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Entah itu dari sekolah yang di kota ataupun di desa-desa. Nah, di sini kenapa sekolah mengelola sendiri? Karena setiap sekolah mempunyai masyarakatnya masing-masing, sehingga mereka harus menyesuaikan masyarakat agar bisa berhubungan dengan mereka, agar hubungannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada pengelolaan iklim sekolah. Nah, di sini setiap sekolah mempunyai iklim masing-masing. Seperti misal sekolah itu mempunyai siswa yang notabene mudah diatur. Nah, di situ mereka mengelola iklimnya sesuai dengan siswanya. Jadi, ketika siswa itu mudah diatur, maka peraturan yang ada disesuaikan. Dan apabila siswa itu susah untuk diatur, juga nanti peraturan-peraturan yang ada itu menyesuaikan. Nah, itu 9 fungsi yang didesentralisasikan. Nah, mungkin itu penjelasan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya. Jadi bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau bisa melalui kolom komentar.
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.